Bagaimana kita harus membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis ini, bagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian Masjidil Aqsa ini, itu melalui tantangan-tantangan yang luar biasa yang melahirkan banyak kebingungan-kebingungan, sehingga hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertauhid, hanya orang yang mengerti sejarah kerasulan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, mereka yang berpegang teguh kepada tauhid Nabi Ibrahim, millah Ibrahim, tidak dirusak dengan keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itulah mereka yang dapat membebaskan Baitul Maqdis. Maka di dalam ajaran Islam ini, sejarah Islam, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu harus merujuk kepada ciri-ciri yang ada pada generasinya Umar bin Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis tahun 636 Masehi atau 15 Hijriah, dan generasi Salahuddin tahun 1187 atau 583 Hijriah. Nah, ini hukuman pertamanya sudah terjadi ketika Nabi mengeksekusi mati Yahudi-Yahudi yang berkhianat dalam perang Ahzab. Lalu mereka, umat Islam ini, masuk ke lorong-lorong benteng Khaybar, mengeksekusi generasi Yahudi yang ikut memerangi umat Islam, yang orang tua dan anak-anaknya, para wanitanya dijadikan tawanan dan mereka diusir dari Jazirah Arab. Itulah generasi pertama uli ba'sin syadid. Nah, di akhir zaman Yahudi ini oleh Allah diberikan izin oleh Allah untuk apa? Mengembangkan dirinya, Mereka akan merajalela kedua kali di akhir zaman. Mereka punya harta banyak, mereka punya anak, mereka punya pendukung yang banyak. Itu sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 6. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Setelah itu terjadi, mereka merajalela, punya duit banyak, bisa nyogok siapa saja yang mau mendukung propaganda Yahudi. Dia bisa mendatangkan senjata dari mana saja, pendukungnya banyak. Kenapa? Karena Yahudi itu yang menjaga kepentingan dunia barat di dunia Islam. Jadi polisi regionalnya, kalau polisi dunianya itu Amerika. Nah, polisi regionalnya itu Yahudi, yang tukang kepruk, tukang mukulin. Kalau ada yang macam-macam mengancam kepentingan Amerika, Eropa, nah itu tukang kepruknya itu Yahudi. Maka Allah menjanjikan di akhir zaman ini, hukuman kedua itu akan terjadi. Allah kembalikan generasi Iba dan Lana di akhir zaman, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini dengan munculnya generasi resistensi atau perlawanan Islam di jalur Gaza, tepi barat, dan seluruh bumi Palestina. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita panjatkan dan syukur kita dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pada Allah karena dengan izinnya, taufik dan hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita sehingga pada zuhur siang hari yang berbahagia ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah kita masih diberikan keberkahan, nikmat, panjang umur, kesehatan, dapat beraktivitas, dapat beribadah, melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita di atas muka bumi ini. Wassalam, tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kajian kita siang hari ini akan membahas tentang persoalan genetika pembebas Al-Aqsa. Ini lagi ramai masalah gen, tes DNA, nasab lah segala macam, macam-macam sekarang ini zaman apa namanya disruptif,
Zaman disrupsi ini memang kepercayaan atau kebenaran ini perlu diuji di mana-mana. Ada yang ingin mengajukan masalah di era disrupsi ini memang karena niatnya baik, ada juga motifnya dilandasi dengan motif yang tidak baik. Bisa jadi kebencian, bisa jadi ingin mengadu domba, bisa jadi ingin mendelegitimasi ulama atau persatuan umat Islam. Tapi kita tidak akan membahas masalah gen, masalah nasab. Kita lihat dalam kita memasuki tahun baru Islam ini, penting bagi kita mengawalinya dengan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun atas dasar pondasi ketakwaan itu min awwali yaumin, sejak hari pertama. Ahaqqu an taquma fi, maka itu lebih berhak bagi kamu untuk berdiri menegakkan agama Allah di dalamnya. Ada penafsiran yang menarik dari Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi ini seorang ulama tafsir dari Irak, ya, Syihabuddin Al-Alusi, yang hidup pada abad ke-19, 1800-an. Ya, itu menulis tafsir yang sangat besar yang dinamakan Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Karim wa Sab'il Mathani. Beliau menulis di dalam tafsir ayat tersebut, la masjidun ussisa 'ala taqwa, ini penting ya bagi kita. Kenapa dalam Islam itu penanggalan dimulai dari hari patokannya, itu mulai dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Beliau mengambil ayat itu sebagai sebuah pijakan betapa para sahabat Nabi yang bermusyawarah dengan Khalifah Umar bin Khattab, lalu ditetapkan dalam dekret khalifah, menentukan kalender penanggalan Islam itu diawali dengan peristiwa hijrah ini sesuai dengan ruh, spirit ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Maka Imam Al-Alusi menulis dalam tafsirnya di jilid 11 atau juz ke-11 halaman 31, ya. Yustafadu minal ayati sihhatu mattafaqa alaihi sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu hina syawarahum fit tarikh. Fattafaqa ra'yuhum ala an yakuna min amil hijrah. Li'annahu al-waqtul ladhi a'azzallahu fihi al-Islam. Fawafaqa ra'yuhum hadha zahirat tanzil. Wa fahimna al-an binaqlihim anna qawlahu ta'ala min awwal yawmin anna dhalikal yawm huwa awwalu ayyamit tarikhil ladhi nu'arrikhu bihil an. Kenapa hari pertama dalam penanggalan Islam itu dimulai dari hari dibangunnya Masjid Nabawi? Ini kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Karena sebaik-baik kita memulai hari adalah ketika pada hari itu Allah memuliakan agama Islam, ya. Dan Allah memuliakan agama Islam itu ditandai dengan apa? Rasulullah SAW membangun masjid yang didirikan di atas pondasi ketakwaan, ya, yaitu dimulai pada tahun 1 hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan ayat ini ada isyarat dari Allah bahwa kata min awwali yaumin, sejak hari pertama, itu menunjukkan apa? Kalian harus memulai penanggalan itu. Hari pertamanya adalah hari di mana ketika Rasulullah SAW membangun masjid Madinah itu atas dasar pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa saya mulai kajian kita ini dengan tadabbur
dan tafsir ayat tersebut. Ini penting bagi kita memulai tahun baru Islam ini, tahun baru Hijrah ini, ya, dengan mencari genetika pembebas Al-Aqsa. Dan genetika pembebas Al-Aqsa itu dimulai dengan apa? Dari langkah awal kita menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu kalau dalam sirah nabawiyah itu kan dari masjid ke masjid, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hijrah Nabi sebagai awal tahun penanggalan Islam itu, kalender Islam, juga dimulai dari mana? Dari masjid. Kalau Isra Mi'raj itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang disebut. Kalau peristiwa hijrahnya Nabi yang kemudian menjadi sistem penanggalan kalender Islam, itu disebutkan dari awal pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Nah ini, jadi tidak main-main. Jadi untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu, ya, tidak perlu saudara harus tes DNA dulu. Anda ini keturunan Rasulullah apa bukan? Untuk menjadi generasi pembebas Al-Aqsa nggak perlu jadi apa, Anda tes DNA ada keturunan dari Umar bin Khattab apa enggak. Untuk jadi generasi pembebas Masjidil Aqsa ini Anda nggak perlu tes DNA Anda ini keturunan Salahuddin Al-Ayyubi apa enggak. Siapapun muslim mukmin yang beriman bertauhid kepada Allah, ya, yang berkomitmen untuk memuliakan agama Allah, berkomitmen menjadikan dirinya pantas sebagai hamba Allah, ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini di akhir zaman, dia pantas, dia berhak untuk menjadi generasi pembebas Masjidil Aqsa. Nah, jadi makna genetika di sini adalah genetika sifat-sifat ciri-ciri generasi yang dapat membebaskan Masjidil Aqsa ini. Mari kita lihat kronologinya seperti apa, ya. Kita mulai dari surat Ali Imran ayat 33. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana, gak muncul, alal alamin, ya. Kemana ini? Sungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nabi Nuh, dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran atas seluruh alam. Ya. Nah ini. Jadi dimulai kisah tentang Masjidil Aqsa ini dengan apa? Kita harus melihat cirinya pada generasi keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Nabi Ibrahim ini dipilih oleh Allah untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Ya, mulai dari siapa? Ibrahim, Ishak, ya, kemudian Yakub, Yusuf. Nah, itu. Kemudian Yusuf bersama ayahnya Yakub itu pindah ke Mesir. Mereka beranak pinak beratus-ratus tahun di Mesir. Kemudian menghadapi kezaliman Raja Fir'aun. Lalu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya, di tengah-tengah Bani Israel untuk menjalankan misi dari Allah, membebaskan Bani Israel dari kekejaman dan penindasan Fir'aun. Maka generasi pembebas Masjidil Aqsa ini, ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita lihat dari sini. Harus melacak genetikanya dari mana? Dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, terus sampai kepada keluarga Imran. Keluarga Imran inilah yang melahirkan Nabi Isa putra Maryam, ya, alaihimussalam. Nah, selepas diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, genetika pembebas Al-Aqsa ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 5. Siapa? Yaitu ibadan lana uli ba'sin syadid. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari yang keduanya, apa kata Allah? Kerusakan Bani Israel ini di akhir zaman
kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang perkasa. Nah ini genetikanya. Jadi hamba yang perkasa itu apa? Punya sifat apa? Ibadullah, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba yang menyembah Allah, mengesahkan Allah. Ya, terikat dengan hukum-hukum Allah. Ini akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu generasi pertama umat Islam ini bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Uli ba'sin syadid, yang perkasa, yang kuat. Ya. Mereka yang bisa mengubah nasibnya, semangat perubahan. Ya, karena hijrah ini adalah satu, dia adalah perjuangan. Kalau kita berkaca pada perjalanan hijrah Nabi, yang kedua adalah pengorbanan. Ya. Kemudian hijrah itu adalah persaudaraan. Hijrah itu mengokohkan persatuan umat. Ya. Maka kita harus kuat dari semua aspek ini. Ya. Aspek ekonomi, sosial, politik, militer. Ya. Ketika bangsa yang terjajah seperti Palestina itu, mereka harus mengubah nasibnya. Gak boleh bangsa terjajah kemudian dia menerima begitu saja, terus hidup dalam keadaan hina, dalam keadaan terjajah. Ya, maka ini penting, membangkitkan generasi pembebas Al-Aqsa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita belajar tentang genetika pembebas Al-Aqsa ini? Dari pola asuh, pola pengasuhan umat. Ya, sesuai timeline sejarah peradaban Islam. Dimulai dari mana? Ya, Nabi Ibrahim itu dalam riwayat sejarahnya itu hidup kurang lebih pada tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi kalau jaraknya dengan kita sekarang sudah 4000 tahun lebih. Ya, jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 2600-an tahun. Ya, 2500, kurang lebih 2500 tahun. Ya. Ini Ibrahim melahirkan dua orang putra, Ismail dan Ishak. Apa pola pengasuhan Ibrahim kepada putra-putranya? Yaitu dengan pendidikan tauhid. Ya, yang melahirkan akhlak, baik akhlak secara individu maupun akhlak-akhlak sosial. Lalu kemudian mereka membangun keluarga yang kokoh, keluarga yang bertauhid, lalu mewariskan nilai-nilai luhur itu kepada anak cucunya. Anda bisa baca dalam banyak surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendidik putra-putranya. Ada dibaca di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Mulai dari apa? Ayat 124 sampai 136. Ini. Sama, kemudian ini dilanjutkan oleh Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ini bergelar Israel. Israel itu adalah hamba Allah. Pola pendidikan pengasuhan Nabi Ibrahim kepada Ismail, Ishak, kemudian kepada Yakub, inilah yang kemudian di copy paste oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Nah, itulah Nabi Yusuf hidup kurang lebih pada tahun 1675 sebelum Masehi. Ya. Di mana pendidikan keluarga itu sangat besar dominan, ya, peran bapak. Ya, peran bapak ini harus besar. Ya, bapak itu harus jadi orang yang sabar, orang yang santun, orang yang senantiasa memperhatikan pendidikan anak-anaknya, generasi pelanjutnya. Jadi pendidikan itu sebuah bangsa itu akan menjadi baik generasinya kalau perhatian bukan hanya dari ibu tetapi juga bapak sebagai pengasuh, ya, sebagai kepala sekolah, sebagai kepala rumah tangga. Ini pendidikan bapak ini begitu besar perhatiannya di dalam Al-Quran. Maka Nabi Yusuf itu masuki fase pertama, tamkin Bani Israel. Apa itu tamkin? Peneguhan kedudukan. Ya, tadinya Bani Israel itu lemah. Nah, kemudian Nabi Yusuf dipercaya menjadi menteri di era kerajaan Fir'aun di Mesir, mulai mendapatkan posisi kedudukan yang baik. Ya, mereka mau belajar, mereka giat, mereka kemudian
berkomitmen menjalankan agama leluhurnya, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dibawa oleh Ishak, dibawa oleh Yakub, oleh Yusuf, sampai kemudian berkembanglah Bani Israel ini di Mesir, ya, sampai masa abad kurang lebih tahun 1250 sebelum Masehi. Itu jaraknya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu hidupnya kurang lebih 400-an tahun. Ya. Bagaimana generasi Bani Israel ini bisa bertahan selama ratusan tahun? Karena yakin atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa bertawakal, mereka menjaga agama leluhurnya, yaitu agama tauhid, agama Islam, dibawa oleh mereka, diperjuangkan oleh mereka dengan segala macam resikonya, seperti yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Harun ketika mereka berkonfrontasi dengan Fir'aun. Kita bisa baca ini semua kisah-kisah bagaimana dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini terhadap Fir'aun. Ya, ada di dalam surat An-Naml, ada dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam surat Thaha, surat Al-A'raf. Sampai kemudian Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ya, itu dikenal dengan istilah apa? Peristiwa Exodus. Exodus itu kalau dalam bahasa, ya, kitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu namanya kitab Keluaran. Ada sejarahnya disebutkan dalam Bible. Ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, setelah keluar dari Mesir menuju mana? Negeri yang disucikan oleh Allah, negeri yang dijanjikan kepada Bani Israel yang bertauhid, yang beramal soleh. Kalau mereka memenuhi janji dan syarat dari Allah itu, maka mereka berhak tinggal di Baitul Maqdis. Nah, itulah pesan dari ayat surat Al-Maidah ayat 20-24. Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani, ada di situ nanti. Ya, jadi bagaimana mereka membangkang terhadap perintah Nabi Musa? Ya, Bani Israel ini membangkang perintah Nabi Musa apa? Masuk aja. Kalau kalian mau masuk melangkahkan kaki nanti kalian akan ditolong oleh Allah, tapi kalian nggak mau. Ya. Alasannya apa? Macam-macam. Di dalamnya ada bangsa yang kuat, yang perkasa, yang nggak mungkin bisa kita kalahkan. Jadi mereka maunya apa? Nunggu dikasih kemenangan oleh Allah. Bahkan mereka suruh Nabi Musa dan Tuhannya itu apa? Untuk berperang melawan bangsa Palestina di dalam Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis itu. Ya. Padahal itu negeri kakek nenek mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Setelah hijrah dari mana? Dari Babilonia. Ya, beliau tinggal di Baitul Maqdis, membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membangun pondasi Ka'bah yang ada di Mekah itu. Nah, ini kisahnya. Sehingga tercatat lagi generasi pembebas Masjidil Aqsa ini dilanjutkan usahanya oleh siapa? Oleh penerus Nabi Musa, yaitu siapa? Nabi Yusha bin Nun. Yusha ini kalau dalam bahasa Ibraninya, perjanjian lamanya itu Joshua. Ya. Ada dua orang, nah itu tadi. Dalam surat Al-Maidah 23 itu sebut apa? Dua orang muridnya. Ya. Dua orang murid Nabi Musa, yaitu namanya Yosua bin Nun, Yusha bin Nun, dan Kalaib bin Yefune itulah yang menasehati Bani Israel supaya apa? Taat kepada perintah Nabi Musa. Supaya mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis. Mereka pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tapi bangsa Israel ini menolak, Bani Israel. Ya, nggak mau diperingati. Nggak mau diperingatkan oleh murid-muridnya Nabi Musa yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, ini penting kita membaca ayat-ayat ini. Supaya apa? Kita bisa tahu, ya, generasi pembebas Masjidil Aqsa ini ditempa sedemikian rupa
ya, keimanannya, ketawakalannya, kepercayaannya kepada Allah itu harus kuat. Ya. Ini dicontohkan oleh murid-murid Nabi Musa yang setia. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ketika beliau membawa Nabi Yusa, waktu itu masih asistennya, ya, pembantu Nabi Musa ini, itu diajak oleh Nabi Musa untuk berguru kepada siapa? Khidir. Ya. Nah, itu dia mendapatkan pelajaran. Jadi kisah Nabi Musa dengan Khidir itu jangan salah. Itu bukan hanya dongeng buat kita pengantar tidur ya. Kisah Nabi Musa dan Khidir ini kan terkenal dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Kita baca tiap hari Jumat. Ya, ada Nabi Musa itu disuruh membunuh seorang anak kecil, disuruh melubangi kapal, ya, yang ditumpangi, disewa dari orang nelayan-nelayan miskin. Ada dia disuruh bangun tembok, karena di bawahnya itu ada harta pusaka milik anak yatim. Ya, Nabi Musa itu terkaget-kaget. Ya, kok diajarkan seperti ini, nggak masuk akal, nggak masuk nalar, gitu ya. Nah, itu pelajaran bagi para generasi yang akan menyelesaikan Masjidil Aqsa bahwa kita harus mengerti, ya, bagaimana Allah mengendalikan alam semesta ini. Ya, Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita berdialog antara ilmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian setelah lewat masa Nabi Musa, ya, itu Yusha bin Nun berhasil kemudian membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, dimulailah era kejayaan Bani Israel. Kurang lebih pada tahun 1000 sebelum Masehi. Ketika Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam, ya, itu menjadi raja menggantikan Tolut. Itu kisahnya ada dalam Al-Quran, itu di akhir juz 2. Ya, ketika falamma fasala Talutu bil junud qala inni mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 251. Muncullah Daud menggantikan Talut. Nah, Daud inilah raja Bani Israel yang diberikan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan keistimewaannya itu dia mewarisi ilmu pemerintahan, ilmu manajemen politik, ilmu mengelola urusan masyarakat itu kepada putranya yaitu Sulaiman. Nah, inilah nabi yang paling populer di kalangan Bani Israel selain Musa dan Daud, ya, itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini yang membawa kejayaan, ya, abad kejayaannya Bani Israel itu. Inilah fase kedua peneguhan kekuasaan Bani Israel di mana? Di Baitul Maqdis. Selama mereka memenuhi syarat, ya, maka mereka berhak tinggal di Baitul Maqdis. Jadi mulai dari Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Daud, Sulaiman, kemudian kerajaan Israel berikutnya, itu mereka kenapa bisa dikokohkan kedudukannya di atas Baitul Maqdis itu? Karena mereka berpegang teguh kepada tauhid, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi ketika mereka berkhianat, ketika mereka menyelewengkan agama tauhid itu, ya, maka mereka terusir, ya. Tidak bisa tinggal di Baitul Maqdis. Nah, ini dibuktikan bagaimana ketika mereka menyimpang, maka kerajaan Bani Israel yang ditinggalkan oleh Sulaiman itu hancur. Ya, hancur. Nah, itu tahun 960 sebelum Masehi. Ya, Nabi Sulaiman itu membuat atau membangun Baitul Maqdis, Bait Hamikdash, yang sering diselewengkan oleh Yahudi itu menjadi apa? The Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Nah, kuil Sulaiman ini kemudian dihancurkan, ya, oleh musuh Bani Israel. Nah, ini sebelumnya apa? Jadi Nabi Daud dan Sulaiman itu mengajarkan kepada
kita umat muslim bahwa peradaban itu harus dibangun di atas apa? Iman, ilmu, dan keadilan. Ya, keadilan dalam hukum. Jadi kalau kekuasaan Islam itu cirinya 3. Ya, harus beriman, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, berilmu, berpengetahuan luas. Yang ketiga, adil dalam hukum. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi Baitul Maqdis di era Nabi Sulaiman itu diperbaharui. Ya, itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa, diperbaharui. Ya, itu pada tahun 960 sebelum Masehi. Itu bukan kuil Sulaiman, bukan Solomon Temple. Memang banyak diselewengkan sejarah ini. Lalu kemudian setelah sekian abad berdiri, ya, diperbarui oleh Nabi Sulaiman, maka datanglah hukuman pertama atas Bani Israel. Setelah Nabi Sulaiman wafat, ya, setelah Bani Israel ini banyak yang melenceng, banyak yang menyeleweng dari agama Allah, maka Allah hukum mereka dengan apa? Invasi, serangan Raja Nebukadnezar dari Babilonia yang menghancurkan Baitul Maqdis pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, jadi rentang waktu 400 tahun itu terjadi apa? Penghancuran Baitul Maqdis, kemudian perbudakan Yahudi di Babilonia selama 60 tahun, di mana di era itu dikenal apa? Era Al-Asrul Babili. Jadi penawanan Yahudi di Babilonia itu ditahan, kurang lebih ada 70.000 orang Yahudi yang ditawan, dia jadikan budak di Babilonia. Itu. Maka ketika Nebukadnezar itu menghancurkan Baitul Maqdis, itu juga menghancurkan apa? Kitab Taurat. Ya, yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian dijaga oleh Nabi Daud dan Sulaiman, ya, itu pusaka kitab Taurat itu kemudian dihancurkan, ya, dibinasakan oleh Nebukadnezar, sehingga tidak ada lagi kitab suci Taurat yang asli. Nah, baru kemudian setelah itu, jadi Taurat itu sekian lama, ya, tidak ada yang menulisnya, baru muncul lagi penulisan kitab Taurat itu di awal abad pertama Masehi. Jadi berapa tahun tuh, ya, dari Nabi Daud, ya, kemudian dari Nabi Musa tadi, dari tahun berapa? 1250, kemudian hancur tahun 586, ya, baru ditulis ulang lagi kitab Taurat itu, ya, setelah masa turunnya Taurat kepada Nabi Musa itu setelah 600 tahun hilang. Nah, itu ditulis lagi. Nah, inilah hukuman kepada Bani Israel. Tapi kemudian pada tahun 520 sebelum Masehi, ini Kaisar Persia, ya, atau Kisra Persia yang namanya Cyrus yang agung, atau dalam bahasa Persia Kores disebutnya, itu memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan atau penawanan di Babilonia. Ya. Maka kemudian mereka dikembalikan ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina. Yahudi ini, ya, setelah 60 tahun mereka diperbudak di Babilonia itu, lalu diperintahkan oleh Kaisar Cyrus itu pembangunan kuil kedua yang menggantikan kuil Sulaiman. Diberi nama Zorobabel. Ya. Nah, lalu kemudian terjadi apa? Reformasi. Ya, reformasi Yahudi. Mulai dari apa? Zakaria, Nabi Yahya. Ya, itu diceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana kisahnya Nabi Zakaria dan Yahya, kelahiran Yahya ini ditunggu-tunggu. Kemudian berbarengan pada masa lahirnya Nabi Yahya itu, lahir pula siapa? Nabi Isa putra Maryam. Nah, itu disebutkan di dalam surat Ali Imran, ya, kemudian surat Maryam. Nah, disitulah upaya untuk mengembalikan Yahudi kepada fitrah agama tauhid itu menghadapi tentangan-tentangan hebat. Jadi dalam sejarah memang didesain sedemikian rupa, ya, sehingga pada tahun 37 sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa, ya, itu wali Romawi yang namanya Herodotus
itu berkuasa di Yerusalem. Dan pada tahun ke-20 sebelum Masehi, haikal ketiga itu dibangun ya atas perintah wali Romawi itu dan bertahan sampai tahun 70 Masehi. Setelah tahun 70 Masehi itu Baitul Maqdis kembali dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Ya. Jadi pada masa lahirnya Nabi Isa ya dari kandungan siapa? Seorang perempuan suci yang bernama Maryam ya atau Maria dalam bahasa lain di luar Arab ya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an prosesnya. Mulai dari 30 sampai 36. Kenapa Allah menghadirkan Nabi Musa sebagai mukjizat ya, bisa lahir tanpa bapak. Ya, jadi ibunya hamil itu di kandungannya itu tanpa ada apa? Percampuran hubungan layaknya suami istri. Tidak ada faktor manusiawinya. Ya. Jadi gennya itu bukan gen manusia. Bukan gen langsung dari percampuran sperma dengan ovarium. Ya, tapi itu ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menimbulkan kebingungan. Ya, Yahudi bilang Nabi Isa itu anak zina, ya, karena nggak punya bapak. Kenapa Yahudi mengatakan anak zina? Ya, dia pakai hukum materialisme. Setiap manusia lahir pasti harus ada proses biologis. Ya, dia nggak percaya tuh ada kelahiran manusia kok bisa tanpa proses biologis, cuma lahir dari perempuan saja tanpa ada hubungan dia dengan laki-laki. Ya, maka ditolak kenabiannya siapa? Nabi Isa alaihissalam karena disebut sebagai anak zina. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya umat Kristiani ya yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ini di masa itu terlalu berlebihan menganggap bahwa kalau dia bukan gennya dari manusia berarti dia gennya dari Allah. Nah, ini bicara genetika lagi nih. Ya, jadi nasabnya kemana itu? Ya, maka disebutlah oleh mereka Ibnullah, putra Allah. Ya, kalau dalam Islam Al-Quran mengatakan Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Isa itu putra Maryam. Ya, dari ibu, bukan dari bapak. Kalau orang Kristen nggak percaya, gimana nggak ada bapaknya kok disebut putra ibunya, ya makanya disebutnya apa? Maka dibuatlah doktrin seperti yang kita kenal sekarang, ya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ya, menganggap apa? Nabi Isa ini gennya, genetikanya itu dari mana? Dari Allah. Gitu. Maka ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah ini semua peristiwa-peristiwa di zaman lalu itu yang direkam dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran itu untuk mengingatkan kita ya, bagaimana kita harus membentuk generasi pembebas Baitul Maqdis ini sebagaimana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian Masjidil Aqsa ini itu melalui tantangan-tantangan yang luar biasa yang melahirkan banyak kebingungan-kebingungan sehingga hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertauhid, hanya orang yang mengerti sejarah kerasulan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, mereka yang berpegang teguh kepada tauhid Nabi Ibrahim, millah Ibrahim, ya, tidak dirusak dengan keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itulah mereka yang dapat membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Maka Allah mengatakan ada hukuman kedua atas Bani Israel itu. Setelah Isa putra Maryam diangkat ke langit, mana Kaisar Roma, ya Kaisar Titus itu menghancurkan Baitul Maqdis pada tahun 70 Masehi. Sehingga apa? Yahudi terusir dari negeri Syam, lalu berdiaspora ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Madinah. Madinah kan Arab ya. Arab itu gurun pasir. Ya, kok bisa-bisanya ada orang Yahudi di situ? Padahal Yahudi itu nggak bisa hidup kalau tidak ada apa? Tidak ada tanah subur dan perdagangan yang subur.
Yaitu Arab itu kan gurun pasir semua. Madinah itu ada ada koloni-koloni Yahudi dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah ini kaitannya nanti. Kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Itu dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel, di mana mereka punya keyakinan bahwa mereka Bani Israel ini akan diselamatkan oleh Allah, diangkat nasibnya, derajatnya, karena akan ada Mesias di akhir zaman. Mesias itu apa? Nabi penyelamat. Ya, itu Nabi penyelamatnya lahirnya di Mekah, keturunan Ismail, dia kagak percaya juga. Dia kafir juga kepada Nabi Muhammad SAW, makanya dihukum oleh Allah. Ya, bagaimana cara Allah menghukumnya? Nah, itu turunlah surat Bani Israel ayat 4-8. Ya, dengan Allah mengutus ibadan lana uli ba'sin syadid, yaitu generasinya Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang menaklukkan Yerusalem, Baitul Maqdis itu. Ya, subhanallah. Dulu Nabi Muhammad ya menghancurkan Yahudi dalam perang Khaybar. Ya, dalam perang Bani Quraizah, perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, kekuatan Yahudi dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Itulah generasi sahabat yang menghancurkan Yahudi di Madinah. Sehingga Nabi mengusir mereka dari Jazirah Arabia, dilanjutkan di masa Umar, Yahudi nggak boleh tinggal di Jazirah Arab. Ya, terutama di Hijaz, di Mekah, Madinah, nggak boleh. Ya, maka mereka ada yang tinggal keluar, ada yang ke Afrika, ada yang ke Irak, ada yang ke Eropa, ada sebagian yang ya nyasarnya ke Yaman, gitu. Ada Yahudi Yaman, Yahudi Arab. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, maka di dalam ajaran Islam ini, sejarah Islam, ya, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu harus merujuk kepada ciri-ciri yang ada pada generasinya Umar bin Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis tahun 636 Masehi atau 15 Hijriah, dan generasi Salahuddin tahun 1187 atau 583 Hijriah. Ya. Nah ini hukuman pertamanya sudah terjadi ketika Nabi mengeksekusi mati Yahudi-Yahudi yang berkhianat dalam perang Ahzab. Lalu mereka, umat Islam ini masuk ke lorong-lorong benteng Khaybar, mengeksekusi ya generasi Yahudi yang ikut memerangi umat Islam, yang orang tua dan anak-anaknya, para wanitanya dijadikan tawanan dan mereka diusir dari Jazirah Arab. Itulah generasi pertama uli ba'sin syadid, ya, ibadan lana. Nah di akhir zaman Yahudi ini diberikan tenggat ya oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk apa? Mengembangkan dirinya. Ya, mereka akan merajalela kedua kali di akhir zaman. Mereka punya harta banyak, mereka punya anak, mereka punya pendukung yang banyak. Itu sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 6. Wa amdadnakum tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, setelah itu terjadi, mereka merajalela, punya duit banyak, bisa nyogok siapa saja yang mau mendukung propaganda Yahudi, ya. Dia bisa mendatangkan senjata dari mana saja, pendukungnya banyak, Amerika, Rusia, itu pendukungnya. Yahudi sekarang. Ya, negara-negara Eropa, ya, makanya ngotot dia. Kenapa? Karena Yahudi itu yang menjaga kepentingan-kepentingan dunia barat di dunia Islam. Ya, jadi polisi regionalnya, kalau polisi dunianya itu Amerika. Nah, polisi regionalnya itu Yahudi, yang tukang kepruk, tukang mukulin. Kalau ada yang macam-macam mengancam kepentingan Amerika, Eropa, nah itu tukang kepruknya itu Yahudi. Ya. Maka Allah menjanjikan di akhir zaman ini, hukuman kedua itu akan terjadi. Allah kembalikan generasi ibadah lana di akhir zaman, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini dengan munculnya generasi resistensi atau perlawanan Islam di jalur Gaza, tepi barat, dan seluruh bumi Palestina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada para mujahidin, para penegak kebenaran, ya, dan kita
diharapkan dapat memberikan kontribusi kita sebaik-baiknya untuk mendukung perjuangan mereka sampai Baitul Maqdis merdeka dan bebas dari cengkeraman Zionis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.